harus dinyatakan, dibuka, dan terbuka untuk umum. Jaksa memberikan terdakwa. Baik, petugas mohon memberikan terdakwa dalam keadaan bebas. Saudara terdakwa, apakah kondisi sehat? Ya. Baik, sebelumnya berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, majelis ingin memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Sebagaimana yang tertera di dalam BAP, harap saudara dapat menjawab dengan jelas. Nama lengkap Muhammad Fahmi Hidayat, tempat tanggal lahir Palu 19 Desember 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Asal nomor 3 Palu Barat, Kota Palu. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Apakah semua identitas benar? Benar, ya. Apakah saudara terdakwa didampingi penasihat hukum? Ya, ya. Penasihat hukum dipersilakan menunjukkan surat kuasa, kartu advokat, dan berita acara sopan. Kepada jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaan. Terdakwa identitas nama lengkap Muhammad Fahmi Hidayat, umur 20 tahun, tanggal lahir 19 Desember 2004, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Jalan Asal nomor 3 Palu Barat, Kota Palu. Penahanan terdakwa ditahan oleh penyidik Polres Palu pada tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum 31 Januari 2025 sampai dengan 1 Maret 2025. Ditahan oleh penuntut umum pada tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 1 April 2025. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Fahmi Hidayat pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 waktu setempat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 bertempat di Tahun Persiap Aurora Borealis yang sedang berlayar di perairan internasional atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Palu terkait jurisdiksi tindak pidana kejahatan yang berada dalam pengawasan hukum Indonesia dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa istrinya bernama Ana Gumel. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa dan korban telah berada di atas kapal pesiar Aurora Borealis untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan sosial dan amal yang dikelola oleh perusahaan keluarga. Bahwa terdakwa mengetahui kondisi kesehatan korban yang semakin menurun dan mengetahui adanya keinginan korban untuk mengalihkan seluruh harta kekayaan di Yayasan Amal Internasional. Bahwa untuk mencegah perpindahan kekayaan keluarga kepada Yayasan Amal tersebut, timbulnya terdakwa untuk mengakhiri hidup korban. Bahwa terdakwa menyiapkan sebuah skenario di mana seorang perempuan yang memiliki kemiripan fisik dengan korban akan dijadikan pengganti guna mengelabui tahu dan awak kapal selama acara berlangsung agar keberadaan asli korban tidak terdeteksi. Perbuatan tersebut terbagian dalam pidana dalam pasal 350 KUHP. Dan yang kedua, bahwa terdakwa Fahmi Hidayat pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan bersama di atas dengan sengaja menggunakan nyawa korban dan membuang jasad korban ke laut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa pada hari dan waktu yang paling ditentukan, terdakwa sedang berselingkuh dengan Kiri selaku perempuan yang memiliki kemiripan fisik dengan korban. Karena terdakwa tidak ingin rencana tersebut diketahui oleh korban, maka terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Setelah menghilangkan nyawa dari korban, terdakwa berusaha menghilangkan jejak dengan cara membuang jasad korban ke laut. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana dalam pasal 340 junto 321 KUHP. Terima kasih. Baik, penasihat hukum, apakah telah mengajukan eksepsi? Penasihat hukum dipersilakan untuk membaca eksepsinya. Eksepsi dalam perkara pidana atas nama terdakwa, nama lengkap Fahmi Hidayat, tempat lahir Palu, umur tanggal lahir 20 tahun, 19 Desember 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dan asal nomor 3 Palu Barat, Kota Palu, agama Islam,
syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 22. Surat dakwaan wajib memuat uraian yang jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan agar terdakwa dapat memahami dan mempersiapkan pembelaan. Namun, dalam surat dakwaan ini penuntut umum hanya menyebut pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2005 sekira pukul 21.00 waktu setempat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2005 bertempat di kapal pesiar Aurora Borealis yang sedang berlayar di perairan internasional atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Palu. Rumus setidak-tidaknya untuk waktu dan tempat menunjukkan ketidakpastian lokus delik sehingga terdakwa tidak dapat memastikan di wilayah hukum mana peristiwa terjadi, waktu kejadian yang sebenarnya, dan hukum mana yang berlaku atas perbuatan tersebut. Akibatnya, dakwaan tidak memenuhi asas lex specialis atau kepastian hukum dan melanggar hak terdakwa untuk membela diri secara efektif. 2. Keberatan atas jurisdiksi. Dalam dakwaan disebutkan perbuatan terjadi di perairan internasional sesuai pasal 2 KUHP, junto pasal 3 KUHP, jurisdiksi hukum pidana Indonesia hanya berlaku bagi perbuatan yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali undang-undang menentukan lain. Penuntut umum tidak menjelaskan status kapal pesiar Aurora Borealis apakah berbendera Indonesia atau bukan. Hubungan hukum antara peristiwa di perairan internasional dengan hukum PN Palu karena dasar jurisdiksi tidak dijelaskan. Pengadilan negeri Palu tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara ini. Dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. 3. Dakwaan kumulatif yang tidak jelas atau pasal 340 dan pasal 347 dan 351 KUHP. Penuntut umum menggabungkan dua dakwaan yang pada dasarnya menguraikan peristiwa yang sama, yaitu meninggalnya korban Ani Umar, namun dengan perbedaan konstruksi hukum. Dakwaan ke-1, pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Dakwaan kedua, pembunuhan disertai penganiayaan, pasal 340 junto 350 KUHP. Tidak dijelaskan apakah kedua dakwaan ini bersifat alternatif, kumulatif, atau subsidiar, sehingga terdakwa tidak dapat memahami dakwaan mana yang sebenarnya dihadapi. Ketidakjelasan tersebut melanggar asas non bis in idem. Seseorang tidak dapat diadili lebih dari 2 kali untuk perkara yang sama dan menyebabkan surat dakwaan kabur atau obscur legal. Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menerima eksepsi penasihat hukum sepenuhnya, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor PDF 115/01/25 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 143 KUHP. Menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima atau yet unfounded verbal. Memerintahkan penuntut umum memperbaiki atau menyusun ulang surat dakwaan yang harus sesuai ketentuan hukum acara pidana. Demikian eksepsi ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Eva Hidayat, Muhammad Rai Saudara Mata SIMA dan Rafi Raimat SIMA. Terima kasih. Terdakwa silakan dilakukan ruang sidang. Tugas silakan membawa terdakwa keluar dari ruang sidang. Majelis akan bermusyawarah terkait eksepsi dan akan membacakan putusan selah pada sidang berikutnya. Maka sidang hari ini ditutup dan dilanjutkan pada minggu depan.